Bismillahirrahmanirrahim. Wa bis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Sadaqallahul azim. Dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang janjikan kepadamu. Maha Allah dengan segala nikmatnya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu, kenapa kita lihat setiap pembicara mulai berbicara tetap mengatakan puji dan syukur? Umumnya demikian. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita? Di antaranya Bapak Ibu, kita puji Allah itu ya nikmat yang ada di dalam badan kita saja. Tak kala misalnya tangan kita bisa diangkat, jari-jari kita bisa bergerak Bapak Ibu. Ya, kepala kita bisa digerakkan, mata kita bisa melihat, itu saja Bapak Ibu. Pantas sangat kita puji Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Setelah kita puji Bapak Ibu, kemudian apa? Tentu kita syukuri nikmat tadi. Itulah umumnya para pembicara mengatakan awal bicara itu puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat Allah akan kita tunggu kedatangan Bapak Ibu, dan itu sangat kita harapkan. Ain zakartum wa azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Mudah-mudahan Allah jadikanlah kita orang yang abdan syakura yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Kemudian salam sampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya. Menarik ya, ayat yang sangat pendek tadi dibaca. Itu surat Az-Zariyat ayat 22, di mana Allah katakan Bapak Ibu, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan rezekimu dari langit yang telah kami tentukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kenapa ada yang berpikir kita, kenapa tidak di bumi, wa fil ardi? Tapi Allah katakan wa fis sama, ya rezeki kita itu dari langit Bapak Ibu ya. Menarik Bapak Ibu, pernah kami belajar ya tentang fisika Bapak Ibu. Ya, guru fisika mengatakan sumber daripada kehidupan ini setelah kita dihidupkan Allah Subhanahu wa taala adalah matahari. Matahari itu Bapak Ibu adalah sumber daripada segala sumber kehidupan manusia. Kalau tidak ada matahari Bapak Ibu ya kita tidak bisa apa adalah terus itu tidak ada kehidupan manusia Bapak Ibu. Dan fotosintesis tidak ada, tidak bisa kelinci kemunian, tidak bisa sayur-sayur kayak hijau. Semuanya matahari Bapak Ibu ya. Matahari sumber daripada kehidupan itu. Memasak makanan matahari Bapak Ibu. Itu dalam surat 2, salah satu hebat matahari itu Bapak Ibu ya, matahari terlebih ditunggu kedatangannya seluruh manusia, seluruh makhluk hidup. Jadi dengan matahari itu Bapak Ibu, ya matahari itu dalam fisika yang naikkan air ke langit, kemudian diturunkan, disebarkan di seluruh bumi ini. Ya seakan-akan matahari itu Bapak Ibu yang sumber daripada kehidupan manusia yang di langit. Itu sebagian pemikiran Bapak Ibu bahwa Allah mengatakan ya wafil sama ya rezeki ya, mau dari langit itu rezeki Bapak Ibu. Tapi terlepas dari itu semuanya Bapak Ibu, apa pesan yang bisa kita tangkap? Allah mengatakan Bapak Ibu ya di sini Allah katakan wafil ardi wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di langit terdapat rezekimu yang dijanjikan kepadamu. Ada beberapa pesan yang mungkin Bapak Ibu terlepas dari apa yang kami ungkapkan matahari itu hebatnya di bumi ini, kenapa tidak bumi? Ada pesan yang mungkin Allah sampaikan di sini Bapak Ibu. Pertama pesannya yang harus kita tangkap yaitu rezeki itu di langit. Arti rezeki itu di tempat yang tinggi. Untuk mencapai sesuatu yang tinggi rezeki itu Bapak Ibu tidak ada lain, kehidupan kita harus sungguh-sungguh untuk cari rezeki. Tidak boleh tidak, tanpa kesungguhan di tempat yang tinggi tidak mungkin rezeki itu akan diambil Bapak Ibu ya. Kalau dua tapi yang tinggi Bapak Ibu, kalau rezeki sudah, kalau tidak tinggi mana, mungkin Bapak pakai jenjang Bapak Ibu. Jenjang itu adalah pendidikan.
Mulai anak-anak TK, SD, SMP, kita didik anak kita sehingga dia bisa pintar, dia mencari rezeki Bapak Ibu. Jadi rezeki ini Bapak Ibu, pengertian yang pertama adalah di tempat yang tinggi. Untuk mencapai tempat yang tinggi itu, kalau dianggap tinggi bisa manusia meraihnya Bapak Ibu, harus pakai jenjang, dan jenjang itu adalah pendidikan. Untuk itu kita semuanya paham betul pentingnya pendidikan Bapak Ibu. Dengan ilmu, sesuatunya menjadi mudah Bapak Ibu. Dulu manusia di awal-awal manusia mengangkat barang berat-berat Bapak Ibu, barang-barang yang hebat. Kemudian terpikir untuk bawa sebuah gerobak. Kalau zaman dulu kan gerobak ban ya, yang keelah gerobak ditunduk, tukang tunduk gerobak. Akhirnya banyak barang terbawa. Berubah lagi jadi becak motor, Honda Bapak Ibu, barang bisa diangkut. Kemudian berapa? Dari mobil, bisa dimuat mobil muatan sebanyak-banyaknya. Manusia berpikir terus dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Akhirnya nanti apa Bu? Ada nanti pesawat. Ya dulu orang mengejek, bisa ke Makkah balik hari. Mas sekarang bisa Bapak Ibu ya. Ke Mekah itu hanya 8 jam. Kehidupan kita satu hari 24 jam. Bisa ke Makkah balik hari. Dulu orang berkata, ya, maka bisa ke Makkah balik hari, tapi dengan ilmu Bapak Ibu. Ya. Jadi Allah katakan di sini, rezeki itu di tempat yang tinggi. Pesan yang pertama kita tangkap adalah Bapak Ibu, untuk mencapai rezeki itu harus ada kesungguhan. Tanpa kesungguhan siapapun manusianya tidak akan bisa mencapai rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Untuk itu semua kita berusaha keras Bapak Ibu, kemudian menjaga kesehatan kita. Orang yang usia muda Bapak Ibu sudah sakit, tidak bisa dia mengambil rezeki itu, kekuatannya tidak ada lagi, harus kekal dia, harus kuat dia. Untuk itu tidak lain manusia harus menjaga kesehatannya sebaik-baiknya. Karena Allah katakan rezeki itu di tempat yang tinggi. Tidak mungkin orang yang sakit mengambil rezeki itu di tempat yang tinggi Bapak Ibu ya. Itu kita pesan yang pertama yang harus kita pahami adalah hidup ini tidak main-main, tidak pernah main-main. Kalau kita mau berhasil Bapak Ibu, mau anak kita berhasil, harus kita perhatikan sejak kecil. Tidak bisa tidak, harus digandeng tangannya, harus dikapi bawahnya. Tidak bisa anakku di padia itu, kita akan kecewa. Sebab rezeki itu di atas kata Allah, rezeki itu di langit. Itu kita pahami Bapak Ibu. Tidak ada unsur kemalasan apa saja yang enggak ada. Sepanjang manusia itu malas, rezeki enggak akan bisa diambil. Sebab rezeki itu di tempat yang tinggi. Itu yang pertama Bapak Ibu ya. Yang kedua, pesan yang bisa kita ambil, Allah katakan di sini Bapak Ibu ya, wa fis samaa'i rizqi wa ma tu'adun. Yang di langit itu ada rezeki kata Allah, berarti di tempat yang tinggi Bapak Ibu. Manusia untuk bisa sampai dengan harus tegak kepala, tidak bisa merunduk Bapak Ibu. Kenapa bangsa kita ini tidak maju sementara Bu? Kenapa sementara ini insyaallah ke depan bisa berubah? Awak kali ini utang awak datang banyak. Orang kalau tidak tagak kepala ya Bapak Ibu, tidak akan bisa mengambil rezeki tinggi. Maka bisa kita dilenggu utang Bapak Ibu ya, banyak baik secara pribadi Bapak Ibu, kelompok misalnya, bahkan negara kita banyak utang. Kalau utang Bapak Ibu, mata tagak kepala, rezeki itu harus diambil, harus tagak kepala. Bukankah Bapak Ibu kita lihat ya, tentara, polisi Bapak Ibu kan bisa sih bendera kusiko di atas, tapi bendera di tiangnya harus tegak kepala tentara itu menghormati bendera itu. Tandanya Bapak Ibu, untuk mencapai suatu penghargaan harus tegak kepala, tidak bisa tidak. Kita lihat polisi tentara Bapak Ibu, kan bisa sih tak mesti lu tiang bendera maju tegak dia kena penghormatan itu ya, rezeki itu ada di atas Bapak Ibu ya. Jadi itu mau kita pahami semuanya Bapak Ibu, rezeki itu ya harus tegak kepala kita, tegak kepala Bapak Ibu. Manusia itu kembali harus punya ilmu, manusia itu harus punya wawasan, manusia itu harus punya pengalaman, dan itu kemana harus kita lalui semua kehidupan ini dengan baik Bapak Ibu. Orang tua kami mengatakan Bapak Ibu, apa siapa pernah beruntung di kelompok ketik mau bapak muda bapak bergaul dengan orang tua banyak pengalaman. Tapi setelah tua sekarang bapak memilih teman yang muda-muda. Kenapa? Tenaga tidak kuat, harus kita cari orang-orang yang muda, dan pikiran yang sama itu kami lakukan Bapak Ibu ya. Jadi untuk itu awak harus punya pengalaman, harus punya kekuatan, kepala harus tegak. Tapi kalau tidak tegak, kepala oleh kamari utang, kamari payah, kamari sagan, kamari kota longsong, indah namuah. Kami Bapak Ibu yang perhatikan ya, kita lihat ya.
itu Bapak kepolisian kita tentara Bapak Ibu kita pikir dah Pak. Mesti hati dulu bendera di bawah, bendera terus tengah ke siapa? Kan bisa. Tapi kenapa dulu tentara di atas? Dan harus tegak kepala ini. Bangsa ini harus tegak, tidak boleh tidak. Untuk itu Bapak Ibu, kenapa orang yang punya kekuatan, yang punya hati, itu semuanya melalui pendidikan Bapak Ibu, pendidikan. Kemudian terakhir Bapak Ibu, yang ketiga adalah kalau rezeki itu Bapak Ibu tidak bisa tak kala kita mau dapat penghormatan, ya harus kita berusaha Bapak Ibu. Kemuliaan itu ada Bapak Ibu, tak kala kita berusaha. Sepanjang kita berusaha Bapak Ibu, kemuliaan itu ada. Tetapi tak kala manusia tidak berusaha Bapak Ibu, tidak berbuat, hanya kehinaan yang ada pada manusia itu. Jadi Bapak Ibu, ya yang ketiga pesan dari kita lihat Allah katakan di sini wa fil ardi wa fis samai rizqukum. Rezeki itu ada di langit, maknanya Bapak Ibu harus kita jadi orang terhormat, harus kita usahakan. Tak kala kita sampai Bapak Ibu, contoh saja orang yang mendaki puncak Mount Everest itu terkenal, ya itu orang Selandia baru sampai sekarang terkenal dia namanya. Kenapa? Dia bisa terhormat dia Bapak Ibu ya. Tetapi manusia Bapak Ibu, tak kala misalnya dia mencapai sesuatu yang tinggi, nah kemudian bukankah Bapak Ibu kalau tidak langsung sewa misalnya wali piamanto ada menantu segala macam, ya sadar atau tidak sadar, kalau tidak boleh bedakan menantu kita, udah warasaki itu ya tinggi, nampak jauh, apa benda itu? Orang tu orang Minang kalau orang hebat tu nampak jauh ya, nampaknya kenapa? Ada kemuliaan dia Bapak Ibu ya, ada kelebihannya, baik kelebihan ilmunya, pangkatnya, jabatannya, keuangannya, memang ada kemuliaan. Orang yang tidak ada Bapak Ibu, tidak mau mengambil rezeki, tidak mau menjemput rezeki itu, dia lari-lari hanya dapat kehinaan. Orang yang berpangku tangan hanya kehinaan. Bukankah Bapak Ibu kalau awak sampai menantu Bapak Ibu mengadak doa awak yang paling ya, pasti sadar atau tidak sadar manusia akan merendahkan kita. Itu tidak boleh. Allah katakan rezeki itu di atas, harus kita capai kemuliaan itu. Bagaimana cara? Apapun upaya kita. Tapi seorang secara finansial Bapak Ibu tidak ada ukurannya. Sebanyak berapa hendak pun tidak perlu. Yang penting kita berusaha. Seorang laki-laki keluar dia rumah pagi-pagi, tidak lalu tidak mulia ya. Mulia hanya kehinaan yang ada. Dan menaikkan Bapak Ibu ya, Islam ini betul-betul agama sempurna. Islam tidak ada pernah mengatakan adanya pensiun. Faiza fartaban sawa ila rabbika farrah. Ya, apakah kamu telah selesai satu pekerjaan, kerjakan kerja yang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau sesuai umur awak pensiun, awak bisa itu tidak mungkin kalau kali, tapi bergerak. Kau saja rumah kerpelos kita, cucu kejadian kita. Yang penting kita ada usaha. Jangan bawa tangan, jangan bawa lalu. Kalau lalu orang-orang tua orang pensiun Bapak Ibu dia akan sakit dan keluarganya seluruhnya cucu akan contoh kakinya itu Bapak Ibu. Untuk itu tidak ada istilah pensiun dalam agama kita. Yang ada faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu kamu berharap. Jadi artinya Bapak Ibu itu sesuai dengan cara jumpa dan kalau boleh awak tidak bisa awak misalnya lagu kerja kemudian apa dulu mudah. Yang bisa awak kerajuan. Yang penting jangan kita berpikir kita pensiun kita tidak ada kerja. Jangan begitu. Islam agama yang sempurna Bapak Ibu. Untuk itu kita usahakan. Jadi inilah mungkin pesan Allah Bapak Ibu, pesan Allah Al-Quran bahwa rezeki itu di langit. Yang pertama yang kita harus usahakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua harus tegak kepala kita. Tidak boleh tidak tegak kepala kita. Ya, sepanjang manusia tegak kepala kita berhutang. Negara ini kita doakan Bapak Ibu ya, jangan negara kita ini terlilit hutang. Kurang kalau kali hutang tidak bisa tagak. Baik kalau negara ini beraku masih kepala. Bangsa kita bangsa besar, tidak harus berhasil dan tidak. Doa kita semuanya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kalau tanpa kita ambil rezeki itu kemuliaan tidak akan dapat, hanya kehinaan yang akan berada di kita. Itu kita keluar dari itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan semuanya jemaah insyaallah yang hadir pagi ini adalah orang-orang yang mulia di mata Allah dan insyaallah mulia di mata manusia. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada dua informasi yang ingin kami sampaikan kepada kita. Yang pertama informasi amal soleh. Ya, Ustaz Zainuddin kecil ke kampung tadi, insyaallah biqozuh. Asar setiap asar nanti
akan melihat ya Ustaz kita, guru kita Bapak Ali Imran yang kurang sehat. Tadi Bapak mengatakan, Bapak Ali Imam saya orang tua kita apa ikut cie Pak. Jadi insya Allah sudah asar beko. Mungkin mana-mana kita yang bisa baik kita baik. Kalau kurang manglah dan kurang kalau mengecek banyak ya Pak Ali Imran. Aku maaf namang beko sore. Aku ada pengajian di UNP di bis ya tahu. Itu pertama Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala guru kita Bapak Ali Imran Allah sehatkan bisa bertemu dengan kita lagi ya secepatnya izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berita yang kedua Bapak Ibu, berita yang luar biasa bahagia kita Bapak Ibu ya, kebahagiaan luar biasa masjid kita ini. Imam kita Ustaz Hudayil Bapak Ibu ya, itu ada jemaah yang mengumrahkannya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, Bapak kita sebagai pendasar masjid sangat bahagia, kami luar biasa bahagia kami Bapak Ibu Ustaz Hudayil bisa berangkat. Waktu itu ya, sampai kami katakan Bapak Ibu, Ustaz bagaimana seorang bayi, bola orang Ustaz. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, Ustaz jadinya kami katakan demikian. Ya pengurus mengatakan bahwa setelah orang Ustaz setelah bayi sekali semua Ustaz bila terbaik. Tapi insyaallah mudah-mudahan dijawab Allah Subhanahu wa taala mengurus menambah sakit ilai ya sakit ilai untuk bisa orang ini imam kita dan istrinya pergi ke Mekah. Bapak Ibu doakan dan waktu ini sangat kasih Bapak Ibu, putusan ini sangat kasih. Jadi hari ini insyaallah urus paspor mudah-mudahan bisa keluar. Pengalaman kami pergi lewat Jakarta dulu Bapak Ibu, itu 2 jam sebelum kami berangkat baru bisa kami keluar. Tahun berapa saya pergi ke umrah dulu, tapi insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah yang bisa pergi. Kalau tidak itu Januari bisa baik. Jadi itulah Bapak Ibu kebahagiaan kita luar biasa. Allah izinkan ya imam kita adu jemaah awal yang memberangkatkannya dan ditambah lagi pengurus Bapak Ibu insya Allah bisa berangkat berdua-dua Ustaz dan istrinya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua kita satukan hati kita Bapak Ibu. Allah menunjukkan nanti kemudahan-kemudahan ya Allah untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. Allah berikan kebahagiaan kalau hati kita bersatu. Dan kami secara pengurus bahagia sangat seperti kami katakan malam tadi Bapak Ibu dengan kebersamaan kita ini. Mudah-mudahan Allah pertahankan, Allah tingkatkan kebersamaan ini. Kalau ada hal yang tidak mengenakan kita, baik kami sebagai pengurus dan kita semuanya, kita habisi semuanya. Sebab niat kita hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf bila kami hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.